John Mueller dari Google menegaskan di Twitter bahwa ini adalah saran SEO nomor satu. Apa itu? Tonton terus videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Oke, kali ini saya akan membagikan konten ya dari John Mueller ya. Ini saya menemukan satu perkataan dari John Mueller ya, orang Google langsung di Twitternya. Kemudian juga dibahas di website serontable.com. Tentang apa? Tentang salah satu saran ya nomor satu ya, saran optimasi SEO nomor satu dari John Mueller ya, selaku orangnya Google langsung nih. Apa sarannya? Oke, jadi John Mueller menegaskan di Twitter bahwa ya, konsistensi adalah saran SEO nomor satu. Ya, jadi John Mueller dari Google mengatakan konsistensi adalah saran SEO nomor satu. Maksudnya gimana nih? Oke, ini yang akan kita bahas lebih lanjut ya di video ini. Oke, kita lanjut dulu. Dia mengatakan tadi malam di Twitter bahwa SEO hidup dan mati dengan konsistensi. Ya, jadi dia mengatakan hidup dan mati SEO itu dengan konsistensi. Oke, ini tweet itu dalam konteks. Oke, jadi ini ada tweetnya ya. Kurang lebihnya terjemahannya seperti ini. Garis miring tidak memiliki efek SEO. Cukup pilih satu format URL dan digunakan secara konsisten dalam situs web Anda dengan atau tanpa garis miring. Nah, ini salah satu contoh konsistennya ya. Jadi dia mengatakan, ini sepertinya ada yang bertanya ya bahwa kepada John Mueller bahwa apakah garis miring pada akhir URL itu penting atau enggak untuk SEO. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalkan devriansa.net/kursus strip SEO, kan ada slashnya lagi, ada garis miring lagi di belakangnya. Ada juga yang devriansa.net garis miring kursus strip SEO tapi tanpa garis miring di belakangnya. Nah, dia mungkin menanyakan ya, itu penting atau enggak untuk SEO, dan di sini John Mueller mengatakan itu tidak penting sebenarnya untuk SEO. Garis miringnya tidak penting, tapi konsistensinya yang penting. Artinya apa? Artinya kalau Anda mau pakai di URL itu garis miring, maka pakai semua garis miring. Jadi bukan hanya di URL kursus SEO-nya saja, misalkan di devriansa.net, tapi di URL lainnya pun harus ada garis miring di belakangnya. Garis miring penutup ya di URL-nya. Tapi kalau dipilih tidak ada garis miring, maka konsisten di semua URL-nya juga tidak ada garis miring. Maksudnya seperti itu. Intinya bukan pada garis miringnya, tapi pada konsistensinya. Ini hanya salah satu contohnya dan nanti ada di penerapan lainnya ya, akan kita bahas juga. Oke, kemudian di sini di retweet ya dari akun Voyages ya. Sepertinya kebanyakan hal secara konsisten adalah kata kunci di sini. Jadi dia mengatakan seperti itu. Kemudian John Mueller menjawab lagi, yaitu SEO hidup dan mati dengan konsistensi. Nah, ini kuncinya, SEO hidup dan mati dengan konsistensi. Oke, ini masih bingung nih Mas Devri, maksudnya seperti apa sih? Saya masih nggak kebayang nih. Nah, tonton terus videonya ya, kita akan bahas terus. Kita baca dulu. Oke, pada 2015 ya, John Mueller mengatakan ini di konferensi SMX. Dia mengatakan bahwa saran SEO teratasnya jadi dari semua saran yang sudah saya buatkan videonya juga ya, atau yang tidak sempat juga saya buatkan video dari John Mueller, ada mungkin ribuan sampai jutaan saran. Tapi dia katakan ini adalah yang teratas nih. Saran nomor satunya, saran paling tingginya dari John Mueller, yaitu apa? Ya, mengatakan adalah konsisten ya. Saya ulangi ya, pada 2015 John Mueller mengatakan ini di konferensi SMX. Dia mengatakan bahwa saran SEO teratasnya adalah konsistensi. Konsisten ya. Kemudian dia mengulanginya lagi pada 2019, 2018 dan berkali-kali sebelum dan sesudah ini. Ya, kemudian yang sekarang ya 2021. Artinya dia pun konsisten mengatakan seperti itu, bahwa saran SEO nomor satunya, saran SEO teratasnya adalah konsisten. Maksudnya seperti apa? Tadi sudah salah satunya dicontohkan, nanti akan kita contohkan lagi di belakang. Oke, kita baca dulu. John berbicara tentang pentingnya bagi Anda untuk konsisten dengan situs web Anda dan sinyal apa yang Anda kirimkan ke Google. Kemudian jangan gunakan garis miring penutup pada beberapa URL, ini yang tadi ya, dan tidak pada yang lain. Jangan mengirimkan tag canonical ya ke satu tujuan tapi 301 ke tujuan lain. Artinya kalau Anda mau pakai canonical 301, Anda kirimkan semua canonicalnya 301, jangan ke URL yang lain lagi. Maksudnya mungkin seperti itu. Kemudian jangan letakkan data terstruktur di satu tempat yang tidak mendukungnya.
Kemudian bersikaplah konsisten secara teknis. Bersikaplah konsisten secara teknis. Ini saya garis bawahi ya. Bersikap konsisten secara teknis ini seperti apa sih? Kalau saya jabarkan, bersikap konsisten secara teknik ya. Teknis ya, teknik sama aja, teknik SEO-nya. Maka jadi kalau kita bisa telah lebih jauh lagi, SEO itu kan ada banyak teknik. Saya selalu katakan ya, di video-video saya sebelumnya juga saya selalu katakan SEO ini banyak banget tekniknya. Teknik yang saya ajarkan, teknik yang saya bagikan baik secara gratis maupun di pelatihan SEO, itu hanyalah teknik-teknik yang saya lakukan, saya kerjakan, saya praktekkan langsung dan terbukti berhasil menaikkan website-website saya ya, dan website-website klien ya, juga website-website yang saya kelola. Gitu. Jadi teknik di sini adalah teknik yang saya lakukan. Masih banyak lagi di luaran sana teknik-teknik lainnya. Ada teknik black hat ya, ada white hat, ada teknik apalagi lah, macam-macam. Ada banyak. Maka tidak jarang juga kan ketika teman-teman tanya, Mas Devri kalau ini bagus nggak? Kalau saya belum pernah praktekkan, belum saya lakukan, saya nggak akan bilang itu jelek, saya nggak akan bilang juga itu bagus. Karena saya belum pernah coba. Bisa jadi itu bagus, bisa jadi itu jelek ya, harus dites dulu. Tapi saya tidak akan mencoba teknik itu di website yang sudah teroptimasi dengan baik ya, website yang saya sudah optimasi dengan baik. Karena saya selalu konsisten menggunakan teknik yang saya gunakan gitu. Misalkan kalau di pelatihan kan saya membaginya jadi 8 teknik ya. Di kursus SEO saya membaginya menjadi 8 teknik. Saya konsisten selalu mengoptimasi website-website saya dengan 8 teknik tersebut. Hampir semuanya. Kecuali saya mau uji coba. Oh, ini ada teknik yang kiranya cukup bagus nih, akan saya uji coba nih. Saya uji coba pun saya tidak langsung ya, atau saya tidak lantas uji cobanya di website yang sudah naik peringkatnya, yang sudah saya optimasi dengan teknik yang 8 teknik tadi. Tapi saya akan buat website baru untuk uji coba. Gitu. Jadi bukan kita acak-acak ya. Karena ada juga beberapa orang yang belajar dengan saya, tapi sekarang ini belakangan hari ya, orang-orang yang belajar sama saya selalu katakan, kalau Anda belajar di tempat lain juga, atau kalau Anda sekarang sedang mempelajari teknik yang lain juga, tolong dipisah tekniknya. Yang menggunakan teknik saya, ya mungkin website A gitu. Kalau Anda mau gunakan website praktek dari orang lain gitu, ilmu yang lainnya, bedakan di website B. Sehingga apa? Sehingga tekniknya ini nggak tercampur. Tekniknya ini nggak tercampur. Karena kita nanti nggak tahu hasilnya seperti apa. Jangan salah ya, dulu saya juga seperti itu. Dulu saya mengira bahwa ketika saya saya dulu belajar ya, pernah sekali waktu saya belajar dari tiga tempat yang berbeda. Saya belajar dari 3 tempat berbeda. Saya pelajari teknik dari Master A, Master B, Master C gitu ya. Kemudian ini tekniknya ada yang berbeda-beda nih. Terkadang ada satu teknik, Master A bilang ini jangan dilakukan, ini jelek. Tapi Master B bilang ini bagus, silakan dilakukan. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai murid bingung ya. Kadang-kadang kita sebagai murid bingung. Akhirnya setelah mempelajari semuanya, semua teknik ini saya pelajari, kemudian saya coba, oke, saya akan coba tekniknya dari 3 master ini saya satukan, saya optimasi di satu website ya. Hasilnya pasti akan bagus nih. Karena ketika saya praktekkan satu persatu, teknik master A saya praktekkan di website A, misalkan teknik master B saya praktekkan di website B, teknik master C saya praktekkan di website C. Itu naik ketiga website itu walaupun tekniknya beda-beda. Tapi di website D, ketika saya praktekkan ketiganya, saya gabungkan sekaligus, bukannya naik. Websitenya justru kena penalti Google, kena banned. Itu yang terjadi teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan Anda memutuskan untuk belajar dengan saya, nggak apa-apa belajar dengan yang lain, nggak masalah. Tapi untuk prakteknya, tolong dipisahkan. Kecuali nanti Anda mau coba lagi mix. Oke lah, saya mau coba nih. Teknik ini digabungkan dengan teknik ini seperti apa sih jadinya? Anda buat lagi website yang lain. Jangan disatukan dengan website yang sudah kita optimasi. Itu pun yang saya lakukan. Saya dari belajar-belajar itu ya, saya selalu mencoba-coba nih. Coba kalau ini dipadukan dengan ini dipadukan dengan ini dipadukan dengan ini. Sehingga saya sekarang dapat yang 8 teknik itu. Kalau ditanya, Mas 8 teknik ini Mas dapat dari guru yang mana? Ya nggak ada yang sama persis. Karena benar-benar saya uji coba sendiri. Oh, ini kalau dicampur dengan ini jadi seperti ini. Ini kalau dicampur ini seperti ini. Sehingga menjadi satu teknik yang itu konsisten saya lakukan sampai sekarang. Ya, kalaupun ada perubahan-perubahan algoritma, ya kalau misalkan dia turun, paling saya tambahkan aja. Seperti kemarin pernah turun di 2019 itu karena optimasi it, ya. Maka saya hanya tambahkan aja, oh gimana sih optimasi it harus jadi website yang terpercaya gitu ya. Website yang
ahli, orang ahli gitu yang menulis di dalamnya, di dalam website tersebut. Maka ya saya tambahkan itunya aja. Tekniknya secara garis besar nggak berubah. Hanya ada tambahan-tambahan aja untuk update algoritma. Seperti itu, dan saya konsisten melakukan itu. Mas, kadang-kadang ada yang lama nggak? Ada. Nah, ini juga berlaku konsistennya. Misalkan, oh di website lain 3 bulan naik nih misalkan. Ternyata ada satu website dengan niche yang berbeda, di 3 bulan belum naik nih. Apakah kita berhenti di situ? Atau kita teruskan tekniknya? Kita teruskan. Ya tadi ya, pentingnya konsisten. Kita konsisten aja, udah teruskan aja. Sampai websitenya naik. Karena website itu berbeda-beda ya. Ada yang tadi saya bilang di bawah 3 bulan naik, ada. Ada yang 3 bulan baru naik, ada. Ada yang 1 tahun baru naik, ada. Ada yang 1 tahun lebih baru naik, ada. Yang penting kita konsisten terus tuh. Konsisten untuk apa? Untuk mengoptimasinya. Kalau kita yakin dengan teknik kita, apalagi tekniknya sudah teruji gitu ya, sudah ada beberapa website yang naik, maka konsisten aja, lakukan terus sampai nanti berhasil. Karena tadi saya bilang ada yang di bawah 3 bulan naik, ada yang di atas 3 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang bahkan di atas 1 tahun baru naik. Yang penting kita konsisten terus tuh ngoptimasinya. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Ini masih ada, kemudian dan juga dalam bekerja dengan baik dan membangun merek Anda, jadilah konsisten. Nah, ini ya ada tambahannya lagi. Dan juga dalam hal bekerja dengan baik dan membangun merek Anda, jadilah konsisten. Konten produk secara konsisten sehingga audiens Anda tahu apa yang diharapkan dari Anda dan kapan harus mengharapkannya. Nah, ini juga dia bicara tentang pembuatan konten, yang konten produk. Buatlah secara konsisten sehingga audiens Anda tahu bahwa Anda itu identik dengan produk tersebut. Contoh misalkan ya, ini yang dimaksud di sini adalah contoh saya lah, SEO. Saya membahas SEO. Apakah saya bisa Google Ads? Apakah saya bisa Facebook Ads, Instagram Ads gitu ya? Apakah saya pernah ke sana? Apakah saya bisa YouTube? Ya saya bisa, walaupun nggak ahli gitu kan ya. Tapi apakah saya membicarakan itu di devfreelancer.net? Enggak. Saya memilih untuk tidak. Di channel YouTube ini pun saya memilih untuk tidak. Saya memilih untuk konsisten di SEO sehingga orang lain mengenal saya kalau udah Devriansa ya SEO. Kalau ada SEO ya mungkin mereka akan ingat juga Devriansa salah satunya. Seperti itu. Itu perlunya konsisten, selain juga itu bagus di mata Google. Sehingga ketika ada konten-konten SEO, Google langsung akan, oh iya, di website devriansa.net nih, konten-konten SEO. Sama, jadi Google, algoritma Google ini buatan manusia, jadi dia akan berpikir seperti manusia berpikir. Ketika kontennya juga banyak tulisan yang melebar ya kesana ke sini, maka juga nggak akan jadi apa ya, otoritinya nggak akan bagus lah untuk niche tersebut. Mas, kalau marketplace seperti apa? Marketplace itu nilainya beda. Karena kenapa? Ya saya sudah bongkar videonya ya, di bongkar teknik marketplace itu ada di devriansa.net/pakar SEO. Sekarang mereka ini marketplace ya banyak kontennya, setiap hari mereka posting berapa konten baru. Kita kalau sendirian kan nggak mungkin bisa ngikutin. Belum lagi orang-orang yang jualan di market tersebut ya, mereka akan share tuh di sosial media yang mereka punya. Itu udah nilai plus lagi. Belum lagi sekarang ada website-website yang juga langsung bisa dialihkan ke marketplace. Yang punya produknya buat di marketplace juga gitu kan ya, halaman produk di marketplace. Kemudian dia buat website sendiri, pun di website sendirinya ini ya memberikan link ke marketplace. Berapa banyak yang melakukan itu? Maka bayangkan berapa banyak mereka posting ya, si marketplace itu berapa banyak posting per harinya, berapa dapat backlink per harinya yang organik. Itu backlink yang benar-benar disukai oleh Google gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma sendiri ya kita konsisten aja dengan satu tema dulu. Ya kalau misalkan Mas produk saya tapi banyak Mas, gimana nih? Antara dua, kalau produknya masih berkaitan Anda boleh pakai di website yang sama. Tapi kalau produknya sudah jauh ya, tidak berkaitan sama sekali, maka Anda buat website baru. Jadi kalau produknya pun masih berkaitan, Anda buat di satu website, pilih dulu salah satu. Mana dulu yang Anda mau naikkan? Naikkan dulu itu selesai naik masuk ke halaman 1 Google ya, konsisten dulu di sana sampai itu naik ya. Ketika itu naik baru produk turunannya, produk lainnya Anda optimasi juga. Itu yang biasa saya lakukan ya. Di situ butuh konsistensi. Ketika nggak naik-naik, aduh ini gimana nih? Akhirnya ganti produk lagi. Ya ganti optimasi lagi ya. Lama-lama ya nggak naik-naik SEO-nya. Gitu, oke? Kemudian kita lanjut ya. Semakin konsisten Anda dalam dunia profesional, semakin Anda akan dipercaya dan butuh waktu lama untuk konsisten untuk mendapatkan kepercayaan itu. Jadi dari Google-nya juga, dari orang juga ya, semakin Anda konsisten di sana, Anda akan dipercaya nih, baik oleh user maupun oleh algoritma Google-nya.
Tapi di sini dikatakan butuh waktu lama untuk konsisten. Jadi nggak sebentar ya, nggak ya seminggu langsung naik gitu kan. Anda konsisten selama seminggu, tiba-tiba website Anda langsung naik, ya nggak seperti itu juga. Tapi butuh waktu. Kalau Anda konsisten di sana, maka Google juga akan menaikkan authority Anda ya. User juga akan seperti itu. Gitu. Oke. Kemudian ini juga membantu dalam membesarkan anak ya, tapi saya bukan ahli parenting. Karena itu konsistenlah, ini akan menguntungkan Anda tidak hanya dalam SEO tetapi dalam banyak hal. Terakhir, John Mueller mengatakan bahwa konsistenlah di segala hal ya, karena itu akan membantu Anda. Jadi bukan hanya di SEO aja, di hidup Anda pun Anda harus konsisten dengan apa yang Anda lakukan. Oke, mungkin itu saja ya konten kali ini. Jadi nomor 1 yang paling disarankan John Mueller dari Google untuk optimasi SEO adalah konsisten. Oke, seperti biasa like kalau Anda suka dengan konten ini, dislike kalau Anda tidak suka dengan konten ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube ya. Insya Allah kalau ada kesempatan akan saya jawab ya dengan video. Kalau misalkan memang saya pikir pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus, akan saya buatkan videonya juga. Oke, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.